Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal uh, yang penting untuk oli itu apa. Ada yang tanya apa kekentalan itu nggak penting. Ada yang masih pernyataan bahwa kekentalan itu nggak penting, yang penting itu aditif. Jadi ada yang mementingkan aditif, ada yang mementingkan kekentalan. Tapi sebelum itu penulis mau bahas itu dulu ya. Sekilas soal sisa-sisa Skyver Molly EP. Jadi kan ya penulis nggak masukkan sebagian aditif Skyver Molly EP, terutama bagian yang membentuk lilin ya, yang jadi padat. Tapi bagian lain ya, jadi cuma penulis pisahkan bagian yang jadi lilin aja, yang ngegel, yang jadi gel, jadi lilin sih cocoknya ya. Yang membeku itu penulis buang, wis. Tapi selain itu kan lainnya penulis masukkan. Jadi penulis kocok, penulis tuang, begitu ada yang nyangkut, penulis gak pakai, penulis tuang sisanya, termasuk yang di botol kecil. Nah, sebelumnya penulis juga pernah posting video yang menunjukkan perbandingan performa sebelum dan sesudah pakai Prima XP ya. Jadi sebelumnya penulis kan pakai PTT yang sudah dengan campuran Skyver Molly EP juga, dan selanjutnya penulis pakai Prima XP 20W50 yang dicampur dengan Skyver Molly EP juga. Konsentrasi hampir sama. Penulis ingin menunjukkan bahwa oli itu berpengaruh, dan PTT, dan ketika pakai PTT performa motor itu parah. Kalau nggak salah lebih dari 20 detik kan ya. Nah, di video itu diukur 17,5 detik. Penulis sudah cukup senang waktunya segitu. Tapi di hari berikutnya, kalau memperhatikan itu waktunya adalah 18 detik dan terakhir 18,5 detik. Kok makin parah waktunya? Penulis ya penasaran, kenapa yang bikin waktunya parah? Karena perasaan kok penulis sudah pakai Prima XP yang mestinya aditifnya nggak terlalu banyak, apalagi 50%-nya bimoli ya, itu aditifnya kan minim, bimoli kan nggak ada aditifnya. Tapi performa kendaraan kok belum keluar, kenapa? Ya penulis baru ingat bahwa oh iya ya, ternyata penulis ini sudah pakai aditif Skyver Molly EP juga. Jadi rupanya efek aditif Skyver Molly EP itu terbilang delay ya, ada jeda waktunya, sehingga baru kerasa akhir-akhir bahwa performa kendaraan jadi turun. Wah, ini beneran ini. Top speed motor penulis rusak ya, dirusak adnock sama PTT. Cuma 107 ya. Jadi ya rupanya ya seperti dugaan penulis sebelumnya, kalau pakai aditif
itu ada kemungkinan menurunkan performa, apalagi aditifnya yang fungsinya macam-macam. Jadi kayak Skyver itu kan fungsinya nggak cuma untuk RPM tinggi tok ya, kalau nggak salah ada antioksidasi, ada membersihkan kotoran atau apa ya. Nah, ternyata benar dugaan penulis bahwa kalau oli banyak aditif itu akan bikin pembakaran jadi nggak sempurna. Jadi ya salah penulis juga ya, ngapain pakai Moli EP. Tapi dengan apa, dengan nyoba gini jadi tahu lah, oh aditif Moli EP itu ternyata menghambat performa juga. Repot kalau sudah gini, karena ya jadi sulit untuk apa namanya, sulit untuk pilih aditif oli berikutnya. Karena kan ya takutnya jadi sama aja gitu loh. Takutnya apa, pakai aditif itu bukannya bikin performa nambah, tapi malah berkurang lagi kayak sekarang. Nggak berarti bahwa dengan apa jenenge, pakai aditif itu performa selalu berkurang. Tentu ada satu kondisi di mana menambahkan aditif itu bisa menambahkan performa. Contohnya itu ya kayak apa ya, bro yang sharing bahwa nambahkan minyak goreng itu bikin nambah top speed. Itu artinya olinya sangat nggak layak ya, nggak layak pakai. Mungkin penulis perkirakan mungkin olinya terlalu encer sehingga ketika di kecepatan tinggi antar komponen mesin ini gesekan langsung, dari logam dengan logam langsung gesekan. Karena pakai minyak goreng, film strength-nya nambah, otomatis di kecepatan tinggi jadi nggak gesekan. Karena nggak gesekan, top speed nambah. Nah, di situasi seperti ini aditif yang ya memperkental ya, membuat oli makin kental, yang menambahkan aditif anti gesek ya, yang mengurangi gesekan ya, itu akan sangat membantu. Gak harus minyak goreng, cuma bedanya kalau minyak goreng olinya nggak makin kental. Kalau pakai Skyver Moli EP olinya makin kental. Situ balik ke topik. Jadi ada yang tanya, lebih penting mana antara kekentalan dan aditif ya. Menurut penulis harusnya kita nggak cari mana yang lebih penting, nggak peduli mana yang lebih penting ya, tapi oli apa yang bisa mengakomodasi semua yang kita butuhkan. Jadi yang kekentalannya begini, aditifnya begini, bahan olinya begini. Jadi kita nggak cari mana yang lebih penting. Mengapa begitu? Karena pilihan oli itu banyak sekali. Dan kita nggak bisa bilang sekedar dari aditif yang penting, tapi aditif mana yang penting bagi kita. Kekentalan itu tetap harus wajib.
Jadi apa ya, jangan memilih antara aditif dan kekentalan, karena kekentalan itu wajib, aditif itu wajib. Tapi yang kita cari adalah apakah ada oli dengan kekentalan segini yang aditifnya mempunyai sifat ini. Kita cari yang paling sesuai dengan keinginan kita. Jadi yang namanya sesuai ini macam-macam. Ada yang permintaannya rendah, nggak butuh tinggi-tinggi, wes banyak oli yang bisa sesuai dengan keinginan. Misal kalau pakainya itu kalem-kalem, nggak pernah lebih dari 60 km per jam, ganti olinya 2000 km, wah banyak sekali oli yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Tapi beda lagi ketika pakainya tiap hari gaspol, jalan 100, terus pingin gantinya 5000 km. Wah itu berat itu. Sedikit sekali oli yang bisa memenuhi itu, dan itu pun dituntut kendaraannya sehat, nggak kayak punya penulis yang fuel dilution gini ya. Tapi untung lebih mending lah. Jadi ganti oli masih bisa bernapas lega, misal sebulan sekali gitu masih bisa. Jadi nggak sampai ekstrim tiap minggu ganti, ya untung aja lah, paling nggak tiap bulan itu masih acceptable ya. Ya karena ganti oli sendiri, kalau ganti oli di bengkel amit-amit moholing ya. Jadi kita ya jangan membatasi diri, kita harus dari semua yang dibutuhkan. Lagi pula kita nggak bisa ngecek dari aditifnya ini, aditifnya ini, nggak bisa, karena ya apa jenenge, aditif itu yang tertera seringkali bukan yang bisa kita rasakan. Nggak ada jaminan yang aditifnya kalsiumnya 3000 ppm gitu ya menjamin mesin bersih, karena aditif namanya juga tambahan itu adalah untuk menambahkan sifat dari oli. Kalau olinya sendiri nggak bagus, mau aditif sebanyak apapun ya nggak bagus. Jadi kita harus perhatikan dari banyak faktor. Kalau menurut penulis yang paling penting pertama untuk mengetahui oli cocok atau tidak adalah dari sisi kekentalan. Kita harus tahu kekentalan apa yang cocok. Kalau sudah tahu kekentalan, baru kita eksplorasi oli apa saja yang ada di pasaran. Dan ya jangan percaya omongannya orang LDIC ya. Oli itu beda-beda, nggak ada oli sama itu. Karena karakter beda-beda, karena tiap pabrikan itu punya cara beda-beda untuk menipu konsumen. Nggak ada jaminan ketika oli itu harganya mahal itu pasti oke, nggak ada, karena pabrik oli itu tujuannya adalah cari untung, bukan untuk menguntungkan konsumen. Nggak peduli konsumen rugi, yang penting pabriknya untung. Kalau ada apa-apa cari kambing hitam,
Dan ya namanya konsumen Indonesia mudah sekali dibohongi. Tapi kok jadi bahas itu. eh Kalau belum ada yang nyoba ya mau tidak mau ya kita cuma bisa nyoba sendiri. Kita paling nggak penulis ya jarang bisa memanfaatkan testimoni orang lain ketika yang bahas itu nggak menyebutkan oli pembandingnya, langsung ngomong ini enak. Nah itu review yang tidak berguna untuk oli, review yang nggak ono manfaatnya, karena orang nggak punya pedoman, karena enaknya orang itu beda-beda. Baru kalau misalnya ada yang review, oh bedanya kayak gini, nah baru kita bisa tahu. Dari sisi bahan, saya penulis sebut satu-satu ya, mengapa kok penting. Kalau kekentalan itu penting karena kondisi mesin, suhu kerja mesin itu nggak sama. Motor yang pakai kulan jelek ya, pakai kulan bawaan pabrik yang konsentrasinya 50-50 cenderung panas kan. Nah itu kalau dia jalannya lebih dari 10 km, maka di 10 km berikutnya atau seterusnya ada kemungkinan olinya terlalu encer kalau dia pakai rekomendasi oli yang disarankan untuk negara Jepang. Jadi untuk Tokyo misalnya ya, yang disarankan untuk kota Tokyo Jepang, ya nggak cocok lah untuk misal di daerah sini, nggak cocok lah, karena oli itu sangat sensitif dengan perubahan suhu. Kalau nggak salah setiap 10 Fahrenheit ya mungkin 10 derajat juga ya, 10 derajat Celcius. Oh pembagiannya beda ya, kira-kira mungkin 7 derajat Celcius itu kekentalan oli bisa beda 1 CST kalau nggak salah gitu. Ini ngomong suhu kerja mesin ya, bukan suhu ruang bakar ya. Dan suhu kerja mesin itu 110 derajat itu overheat, 90 itu cool, dingin, 80 itu terlalu dingin. Jadi ya itu ya acuan penulis untuk suhu ya. Nah kalau itu dilakukan misalnya pakai kulan yang 50-50 di daerah panas kayak gini, ini pas lagi mendung sih waktu hujan, maka oli akan terlalu encer. Misalnya pakai 10W30, harus pakai yang lebih kental, ya terserah lah 10W40 atau 20W50. Ya ciri gampangnya kalau suara mesin kasar sampai top speed itu sampai kehambat. Gampangannya kalau malam bisa jalan 110 ya. Ini kita ngomong otomatis kelas 110 cc. Ya 100 lah ya 100. Malam bisa jalan 100 kondisi duduk tegak gini. Siang cuma 90. Nah, itu ada masalah itu ya. Ada masalah itu, artinya olinya terlalu encer. Nah, kalau misalnya sebaliknya pakai 10W30 dipakai siang itu top speednya lebih enak daripada malam. Nah itu berarti oli 10W30 itu memang cocok untuk motornya.
Jadi apa caranya, sudah beneran sesuai kekentalan segitu 10/30. Jadi kalau malam berat, kalau siang enteng, nah itu sudah. Sebenarnya ya, kalau menurut penulis, kalau ingin aman, terlalu kental itu lebih aman, asal nggak kebangetan. Jadi nggak apa-apa deh malam hari hujan-hujan berat, yang penting waktu siang-siang itu enteng. Baru kalau siang-siang itu berat, nah itu perlu dipertimbangkan cari oli yang lebih encer. Kekentalan seperti itu. Untuk bahan oli ini sayangnya tergantung merek. Nggak bisa kita apa ya, eh, pakai patokan tulisan di bungkus seperti penulis jelaskan sebelumnya ya. Oli apa jenenge? Oli full sintetis. Itu mungkin cuma tulisannya tok full sintetis. Sementara yang aslinya dalamnya bisa jadi bukan full sintetis. Beberapa oli merek terkenal Ipone Motul aja berani nulis full sintetis di oli yang bahannya grup 2, apalagi yang lain yang nggak terkenal. Jadi nggak bisa kita cek bahan. Aditif juga gitu, ya sudah penulis jelaskan tadi. Yang tulisannya aditifnya segini, itu nggak ada apa ya, nggak ada manfaatnya untuk kita, karena ya tetap performa oli itu banyak dipengaruhi oleh yang lain-lain. Jadi apa jenenge, kayak misalnya additive viscosity index improver, itu kan sangat mempengaruhi performa oli kalau dipakai ngebut. Nah itu apa pernah disebut dia pakai berapa persen, bahannya apa? Kan enggak. Nah ini yang apa, jadi kesenjangan gitu loh. Karena itu percuma tahu bahan dasar, tahu atom ini, kandungan metalnya ini. Sering minimal sekali efeknya ke oli. Karena ya yang efeknya paling besar di oli nggak kebaca, nggak ditunjukkan. Jadi kembali lagi ke topik lah. Karena pilihan oli banyak, kita nggak usah lah fokus ke satu sisi. Kita fokus ke banyak sisi. Cari kekentalan yang cocok untuk motor kita. Kalau nggak ada ya terpaksa harus cari bahan lain. Dan dari yang lain-lain ini, ya pilihan masih cukup banyak. Kita tinggal cari mana yang sesuai keinginan kita. Kita cari awet atau kita cari kencang. Itu bisa kita bisa sendiri-sendiri mana yang cocok untuk kita. Ya wis lah gitu aja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.